Kami Assalamualaikum warahmatullahi penak wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ikram Al-Ghifari, lalu ada Abang Ihsan Akfa, lalu ada Muhammad Faruqi, ada Muhammad Hanif, dan Mulia Andiki. Di sini kami akan menjelaskan sedikit program tugas terakhir yaitu test plan Human Computer Interaction yang judul kelompok kami Well Share. Kalau bisa diklik. Nah, pada materi presentasi ini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan, lalu peserta, lalu ada daftar aktivitas pengujian, lalu ada lokasi pengujian dan penyelenggara. Untuk latar belakang, Wellshare adalah solusi teknologi untuk pengelolaan air bersih di perkampungan yang memungkinkan pemantau ketersediaan air, pencatatan konsumsi, dan notifikasi pemeliharaan sumur. Aplikasi ini membantu distribusi air secara adil dan menjaga kualitas melalui alat pembersih berfilter. Selain itu, Wellshare mendukung keberlanjutan dengan meningkatkan kesadaran teknologi dan efisiensi pengelolaan air bersih di desa. Untuk tujuannya, yang pertama bisa memastikan aplikasi mudah digunakan oleh pengguna, lalu memastikan semua fitur berfungsi sesuai rancangan, lalu mengevaluasi kemudahan penggunaan oleh berbagai jenis pengguna, lalu mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau error selama pengujian, lalu untuk mengukur kinerja aplikasi dalam berbagai kondisi penggunaan, lalu memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna sesuai tujuan pengembangan, dan yang terakhir mengidentifikasi area untuk pengembangan fitur atau peningkatan lebih lanjut. Lalu untuk pesertanya atau usernya yang pertama ada Syukri yaitu marbot masjid. Untuk sampling usernya, eh, siapa yang ingin diuji di sini adalah Bang Syukri. Pekerjaan adalah marbot masjid, umur 27 tahun. Dan dapat dari mana? Dapat dari Masjid Prada. Cara agar mau ialah berbincang-bincang lalu diajak wawancara. Lalu untuk user kedua ada Faris. Pekerjaannya adalah pemuda masjid, umur 24, dapat dari mana? Yaitu dapat di gudang kopi. Lalu cara agar maunya adalah dibelikan teh manis hangat. Lalu untuk peserta ketiga ada Ernalis. Dia adalah seorang pekerjaan adalah ART atau asisten rumah tangga, umur 40 tahun. Dapat dari mana? Yaitu kerja di rumah teman. Lalu cara agar maunya adalah membantu secara ikhlas. Lalu untuk sampling user keempat eh, adalah Ramela. Pekerjaan adalah penjual nasi Padang, umur 29, dapat dari mana? Dari kenalan saat membeli nasi Padang. Lalu cara agar lah diajak ketika membeli nasinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Ihsan Adfa. Baik, selanjutnya untuk user kelima yaitu Arishad. Pekerjaannya itu pengusaha warung kopi, berumur 34 tahun, dan dapat dari mananya itu kenalan di warung kopi, cara agar maunya itu membeli kopi. Selanjutnya user keenam yaitu Tigika Farajulana yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, berumur 45 tahun, dapat dari mananya itu, dapat dari kos, dan cara agar maunya itu meminta dengan sopan. Selanjutnya itu daftar aktivitas. Yang pertama itu waktu yang diperlukan untuk memberikan laporan ke warga, matriksnya itu dalam detik. Kedua, apakah pengguna menemukan kesulitan saat menggunakan fitur tertentu di aplikasi? Jika iya, fitur apa yang sulit digunakan? Matriksnya itu persentase responden yang melaporkan kesulitan. Untuk yang ketiga, seberapa mudah pengguna dalam memahami fitur analisis penggunaan air sumur. Matriksnya itu skala 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat sulit dan 5 itu sangat mudah. Selanjutnya, seberapa mudah pengguna menyampaikan informasi kepada warga terkait jadwal atau pengumuman lainnya melalui aplikasi. Matriksnya itu sama seperti tadi, skala 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat sulit dan 5 itu sangat mudah. Selanjutnya, waktu yang diperlukan pengguna untuk mengakses laporan dari warga. Matriksnya itu rata-rata dalam menit. Selanjutnya, untuk lokasi pengujian, untuk user 1, yaitu Syukri, berlokasi di gudang kopi. Selanjutnya, untuk lokasi pengujian user 2, yaitu Faris, sama juga berlokasi di gudang kopi. Selanjutnya, untuk lokasi pengujian user ketiga, yaitu Ernalis, berlokasi di Cadek di Cadek Permai,
Dan lokasi pengujian user keempat itu yaitu Ramela berlokasi di Sempurna Kopi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ah, jadi di sini untuk lokasi pengujian user kelima yaitu Arsyad. Di sini ada di lokasi MD Kopi. Di sini ada kameramennya, saya sebagai Niki dan ada Arsyad sebagai user. Di sini ada interviewnya ada si Muhammad Hanif dan ada ada observernya ada si Ikram Al-Ghifari. Kemudian lanjut di sini ada Farah Juliana, di sini ada usernya ada Bu Farah dan interviewnya Bang Ihsan Afda. Di sini saya sebagai observer dan kameramennya di sini adalah Muhammad Faruqi dan Muhammad Faruqi. Kemudian lanjut. Dan ini adalah proses penyelenggaranya. Di sini user 1 Mulia Andike dengan Bang Sukri sebagai marbot. Di sini ada Muhammad Faruqi dengan Remaja Masjid Paris. Kemudian ada Ikram Al-Ghifari dengan Ernalis sebagai ibu rumah tangga. Kemudian di sini ada Muhammad Hanif dengan Relama, Ramela. Kemudian ada di sini Muhammad Hanif satu lagi dengan Bang Asyad. Kemudian ada Bang Ihsan di sini dengan Bu Tengku Farah. Kemudian lanjut. Di sini saya akan beralih ke teman saya. Selanjutnya adalah hasil aktivitas telah didapatkan dari pengujian aktivitas. Untuk aktivitas pertama adalah waktu yang diperlukan untuk memberikan laporan ke warga. Di sini untuk user Syukri, Faris, Ernalis, Ramil, dan Arsyad, mereka tidak berhasil untuk memberikan laporan ke warga. Sedangkan untuk Tengku Farajulana, beliau membutuhkan waktu 2 menit. Selanjutnya adalah aktivitas kedua, yaitu apakah pengguna menemukan kesulitan saat menggunakan fitur tertentu di aplikasi. Jika iya, fitur apa yang sudah digunakan? Untuk user Syukri, Faris itu tidak menemukan kesulitan apapun dalam menggunakan full fitur. Begitu juga dengan Arsa dan Tengku Farajulana. Lalu untuk user Ernalis dan Ramela, mereka menemukan kesulitan. Ernalis ini menemukan kesulitan di halaman analisis, sedangkan Ramela di halaman lapor. Selanjutnya adalah aktivitas ketiga, seberapa mudah pengguna dalam memahami fitur analisis penggunaan sumur. Untuk Syukri dan Faris, dia memberikan skala Likert 4 dari 5. Lalu Ernalis 3, Ramela 4, Arsyad 5, dan Tengku Farajulana 4. Selanjutnya adalah aktivitas keempat, seberapa mudah pengguna menyampaikan informasi kepada warga terkait jadwal atau pengumuman lainnya melalui aplikasi. Untuk user Syukri, Faris, Ernalis, dan Ramela memberikan skala 4 dari 5, Arsyad memberikan skala 5, dan Tengku Farajulana memberikan skala 4. Yang kelima adalah waktu yang diperlukan pengguna untuk mengakses laporan dari warga. Di sini Syukri memerlukan waktu 40 detik, dan user Faris 1 menit 25 detik, Ernalis 1 menit 12 detik, Ramela 1 menit 53 detik, dan Arsyad 52 detik. Untuk Tengku Farajulana membutuhkan waktu 3 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hanif. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan positif. Temuan positifnya yang pertama yakni memiliki dari user ini yakni memiliki tata letak menarik dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Selanjutnya menyediakan navigasi yang intuitif, memudahkan kepala desa memantau dan mengelola akses air. Yang ketiga, berpotensi menjadi alat edukasi efektif tentang pengelolaan air bagi masyarakat. Ya, serta yang keempat, mendukung tugas administratif dan meningkatkan kesadaran akan pengelolaan air berkelanjutan. Selanjutnya, temuan negatif yang dirasakan yakni pertama masalahnya yakni tidak ada persetujuan explicit terhadap kebijakan privasi. Jadi solusinya menambahkan opsi centang agar pengguna dapat memberikan persetujuan secara jelas terhadap kebijakan privasi sebelum menggunakan aplikasi. Masalah yang kedua yakni halaman analisis sulit dipahami oleh
sebagian pengguna. Solusinya ialah sediakan penjelasan yang lebih sederhana atau tambahkan panduan langkah demi langkah untuk membantu membantu pengguna memahami data analisis. Baiklah, pada kesimpulannya, yang pertama memiliki tata letak menarik dan fungsionalitas intuitif untuk memudahkan pengguna, terutama kepada kepala desa dalam pengelolaan air. Yang kedua, berfungsi sebagai alat administratif sekaligus media edukasi pengelolaan air berkelanjutan. Yang ketiga, membutuhkan perbaikan seperti persetujuan eksplisit, kebijakan privasi, penyederhanaan halaman analisis, dan pengembangan versi berbasis SMS. Baik, yang keempat, dengan perbaikan aplikasi menjadi lebih intuitif dan efektif mendukung pengelolaan air bersih di perkampungan. Cukup sekianlah presentasi dari kelompok 7. Jika salah, mohon dimaafkan. Jika benar, datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.